Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Para sahabat, para rekan-rekan dan adik-adik semua yang oke punya. Nah, kita sekarang saya mau ngejelasin mengenai pelajaran apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Pelajaran OTK sarana dan prasarana. Betul. Mantap semuanya. Kita tetap semangat untuk menyimak video penjelasan ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa membantu nih biar lebih jelas, biar lebih mantap lagi, biar lebih sukses lagi, biar lebih menambah pengetahuan kita semua, biar menambah keilmuan teman-teman semua, adik-adik semua. Simak, panteng terus penjelasannya, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Supaya apa? Supaya video-video selanjutnya, penjelasan-penjelasan selanjutnya tidak ketinggalan. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Go! Nah, untuk video penjelasan kali ini saya akan membahas atau pelajaran OTK Sarpras dimulai dari bab 1 yang akan membahas mengenai ruang lingkup sarana dan prasarana. Ya, kita diawali dengan bab 1 yaitu ruang lingkup sarana dan prasarana. Dalam bab 1 ini kita akan membahas atau mempelajari yang pertama adalah definisi. Nah, di definisi ini akan membahas mengenai apa itu sarana dan apa yang namanya sarana. Selain definisi, kita juga akan membahas atau mempelajari mengenai ruang lingkup sarana dan prasarana. Oke, kita lanjut saja ya untuk membahas satu persatu. Yang pertama mengenai definisi. Ya, tapi sebelum itu kita juga harus memahami bahwa semua yang namanya sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan sekali. Ya, terutama sarana dan prasarana yang berkualitas ataupun yang memiliki kualitas yang baik. Karena ini sangat membantu untuk organisasi dimanapun berada dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai apa yang diharapkannya. Nah, kenapa? Karena tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan tercapai. Dengan demikian, sama saja dengan kantor. Ya, baik organisasi ataupun kantor itu sama saja membutuhkan sarana dan prasarana karena tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan atau administrasi yang sangat memerlukan sarana dan prasarana tersebut. Nah, agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, maka pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus dilakukan dengan baik pula. Ya. Nah, kenapa? Karena sarana dan prasarana adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjang jalannya proses pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, ini gambaran atau penjelasan secara umum mengenai keterlibatan atau keterkaitan atau hubungan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Peranan sarana dan prasarana
bagi perusahaan atau bagi organisasi itu sendiri. Oke, di layar sudah terpampang mengenai definisi, karena tidak mungkin kita lanjut dalam pembelajaran tanpa mengetahui definisi apa itu sarana dan prasarana itu sendiri. Baik, kita mulai ya. Perhatikan. Nah, definisi yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Nah, sarana dan prasarana, menurut Kamus Besar nih, kita pisahkan dulu ya sarana dan prasarana itu sendiri. Walaupun memang biasanya sarana dan prasarana itu selalu bergandengan, tapi sebetulnya berbeda, tapi memiliki keterkaitan, sehingga orang lebih akrab menyebutnya sarana dan prasarana. Nah, untuk keduanya kita bisa membedakan. Apa perbedaannya? Kita bahas dulu satu persatu melalui definisi ini. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Nah, di sini segala sesuatu di sini artinya apapun yang ada, apapun yang dimiliki oleh organisasi atau oleh kantor yang dapat dipakai untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini bisa dibilang sumber daya. Ya, sumber daya tapi dalam hal peralatan. Nah, biasanya apa saja yang termasuk dari sarana? Biasanya sarana itu adalah lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak. Nah, ini ya. Jadi sarana sumber daya ataupun segala sesuatu yang ada di kantor tapi yang bersifat bergerak. Nah, tapi bergerak di sini bukan berarti gerak sendiri kayak manusia. Jangan salah pengertian atau jangan salah paham. Ya. Nah, kita langsung saja contohnya misalnya komputer. Nah, di sini artinya yang bergerak di sini berarti benda yang mudah pindah. Ya, meja, telepon dan sebagainya. Pokoknya apapun yang ada di kantor ataupun dalam organisasi yang memang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk menunjang tujuan perusahaan itu sendiri, dan sifat benda itu bisa ataupun mudah untuk dipindah-pindahkan ya, seperti komputer, meja, telepon, kursi dan mungkin banyak lagi yang lainnya. Ini yang termasuk dalam sarana. Ya, ingat dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai prasarana. Ya, tadi sarana, sekarang kita lanjut ke prasarana. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Ya, proses ini bisa usaha, bisa pembangunan proyek atau pekerjaan lah, intinya begitu. Ingat, penunjang utama. Berarti sarana itu hanya bisa juga disebut sebagai pembantu ya, peralatan yang melengkapi dari penunjang utama, atau sarana adalah pembantu atau pelengkap dari prasarana. Seperti itu. Nah, prasarana misalnya ya, biasanya prasarana ini lebih ditunjukkan dengan benda-benda yang tidak bergerak. Nah, ini perbedaannya. Kalau sarana, bendanya yang lebih menuju kepada benda yang bergerak atau mudah dipindahkan. Tapi prasarana adalah benda yang tidak mudah bergerak ataupun tidak bergerak, atau juga bisa disebut tidak mudah untuk dipindahkan. Contoh ya, gedung. Ya, gedung ini tidak bisa dipindahkan atau tidak mudah dipindahkan. Dirubahnya aja agak sulit ya.
harus ada pemugaran, renovasi dan yang lain-lain. Apalagi dipindahkan. Nah, selain gedung, ruang. Nah, ya, dan tanah. Ini juga ketiga ini adalah sebagai contoh dari prasarana. Nah, ini yang membedakan antara sarana dan prasarana. Kalau sarana ini pelengkap ya, dan bendanya mudah dipindahkan. Sedangkan prasarana adalah penunjang utama. Ya, penunjang utama, alat utama, dan bendanya tidak mudah dipindahkan atau tidak bergerak. Nah, ini penjelasan mengenai sarana dan prasarana. Jadi jangan ketukar ya. Jangan sampai kalian tertukar antara sarana dan prasarana. Ya, mudah-mudahan kalian kalau sudah menyimak ataupun memperhatikan dari penjelasan saya melalui video ini, kalian lebih mudah terbantu untuk memahami apa itu sarana dan apa itu prasarana. Dan dari selain itu, kalian lebih mudah untuk membedakan dari sarana dan prasarana. Berikut contoh-contoh bendanya. Ya, jangan sampai lupa. Nah, dari pengertian tadi sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang tersedia dan dapat digunakan sebagai perbekalan kantor ataupun instansi atau juga organisasi dalam menuju maksud dan tujuan yang diharapkan. Nah, kenapa maksud dan tujuannya ini tidak ditulis seperti apa? Karena maksud dan tujuannya kan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda tergantung dari tujuan organisasi itu sendiri. Yang terpenting adalah sarana dan prasarana ini adalah sesuatunya apapun itu ya, aset, bisa dibilang begitu, aset, sumber daya aset yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi sebagai media atau pembekalan untuk membantu dalam menuju tujuan organisasi itu sendiri ya, supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien dalam proses menuju dari apa yang diharapkan itu sendiri. Nah, bagaimana penjelasannya? Mudah-mudahan video penjelasan yang tadi dapat membantu dalam memahami materi-materi yang kalian butuhkan tadi. Nah, jangan lupa kalian simak video-video selanjutnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Maka kalian harus subscribe, like, and share, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan pada saat video terbaru hadir. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang oke.